Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah materi tentang pentingnya sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, betapa banyak kaum muslimin yang beragama Islam dengan begitu mudah meninggalkan, meremehkan masalah sholat. Kalau ibadah puasa pada bulan Ramadan, ketika sakit boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Orang yang tua rentah, yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, boleh tidak berpuasa, diganti dengan bayar fidyah. Tetapi jamaah sekalian, yang namanya sholat dalam kondisi apapun, sakit pun tidak boleh ditinggalkan. Ketika tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, berbaring. Baring tidak mampu, isyarat. Isyarat tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan bahwa sholat sangat penting. Dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Ketika musafir, ada dalam fikih jamak qashar, tetap dikerjakan. Tetapi kita melihat jamaah sekalian yang beragama Islam, yang mengaku beriman kepada Allah,
begitu mudah meremehkan masalah sholat. Padahal jamaah sekalian, sholat adalah sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini sering disampaikan para khatib Jumat. Banyak di antara kita yang hafal hadis ini. Para santri-santri hafal hadis ini luar kepala. Sudah sering kita dengar. Hadis qudsi adalah jamaah sekalian, lafal dari baginda Rasulullah SAW, makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wala abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika kita sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wala abdi ma sa'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abadi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abadi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin rahimakumullah, bentuk cinta sang hamba kepada Allah itu senang berkomunikasi kepada Allah. Bentuk ketakwaan sang hamba kepada Allah senang berkomunikasi kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah dijamin surga, dosa sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau begitu senang berkomunikasi kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sepertiga malam sholat tahajud. Sampai-sampai istrinya bertanya, wahai suamiku, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosamu sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Kamu begitu semangat bangun sepertiga malam, menangis di hadapan Allah. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah.
Begitu cinta Rasulullah kepada Allah, senang berkomunikasi, curhat kepada Allah. Apalagi kita jemaah sekalian yang belum dijamin surga, banyak dosa, dosa mata, dosa lisan, dosa telinga. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Karena kata para ulama jemaah sekalian, yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah, maksiat begitu banyak dalam diri kita. Begitu banyak maksiat kita. Maksiat lisan yang lebih banyak jemaah sekalian, yang sering menyakiti hati saudara kita. Banyak saudara kita sakit hati karena lisan kita. Mungkin ini yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah. Mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali itu cinta yang dusta? Mungkinkah dikatakan cinta bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali itu cinta yang bohong, cinta yang dusta? Yang namanya cinta senang berkomunikasi kepada Allah. Bukan hanya yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam jamaah sekalian. Apalagi kita jamaah sekalian, seorang laki-laki dalam agama kita diperintahkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. At-Taubah 18 disebutkan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah dialah yang beriman kepada Allah. Hampir 70 lebih masjid yang ada di Tanjung Pandan, kita lihat begitu sepi jamaahnya, begitu sepi. Bukankah Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang makmurkan masjid Allah itu yang beriman kepada Allah. Saksikan kata Allah, dari rumah menuju masjid yang beriman kepada Allah. Apa terkadang mungkin maksiat begitu banyak dari kita, susah melangkah ke masjid. Maksiat banyak kita jemaah sekalian. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Sadarkan jiwa kita, hidup di dunia tidak lama. Khotib sering sampaikan, banyak di antara kita mati mendadak, segar bugar mati. Maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subuh. Dalam sebuah hadis sangat jelas, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun atqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fima latauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim, sahih hadis ini. Tidak ragukan lagi. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wa ya'lamuna ma fihima atau huma walau haqwa. Kalau dia mengetahui jamaah sekalian, keutamaan kedua salat itu dia akan datang walaupun dengan merangkak. Betapa banyak subuh kita kesiangan, bahkan tidak subuh. Itu bukti kemunafikan dalam jiwa kita. Kata siapa? Baginda Rasulullah SAW. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh jamaah sekalian mendapat dunia seisinya. Begitu mudah kita terlelap tidur ketika subuh hari. Padahal begitu banyak keutamaan, fadilah yang kita dapatkan ketika kita bangun subuh. Salat sunnah 2 rakaat mendapat dunia seisinya. Maka jamaah sekalian, mumpung kita pada siang hari ini masih hidup, jangan sia-siakan umur kita yang sangat singkat. Karena syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan ibunya mati. Syarat mati tidak harus sakit.
segar bugar, banyak yang mati mendadak. Gunakan umur yang Allah berikan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya antara kita menyiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah teliti apa yang kamu kerjakan. Kita terkadang jamaah sekalian, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, yuk salat kata Allah. Nanti ya Allah, hamba lagi rapat ini ya Allah, hamba lagi sibuk ya Allah. Hayya 'alal falah, ketika kau salat kau akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Khotib sering sampaikan, zuhur paling lama 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Pantaskah ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, nanti ya Allah, hamba lagi rapat ini ya Allah, ketika kita berhenti sejenak, keberkahan, kesuksesan akan kita dapatkan. Tidak mungkin orang itu bisa bahagia, berkah hidupnya ketika jauh dari yang memberi keberkahan. Mustahil orang bisa bahagia, senang ketika jauh dari yang memberi kebahagiaan, memberi kesenangan, Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sekalian, jangan sekali-kali tinggalkan Allah. Mari kita makmurkan masjid Allah, karena bentuk keimanan sang hamba kepada Allah dari bagaimana kita sholat berjamaah ke masjid. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.